Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, teman-teman, kali ini Kang Idad akan menjelaskan di video ini ataupun channel ini dibuatkan untuk fokus dalam hal sejarah, kemudian juga sedikit memang horor. Beberapa kali juga kita bisa bertemu dengan narasumber kalau memang kebetulan Kang Idad sedang berkunjung ataupun si narasumber tersebut berkenan untuk dijadikan narasumber ya. Oke, kali ini Kang Idad akan menjelaskan sesuatu budaya atau kepercayaan dari masyarakat Sunda tentang satu ajaran yang disebut dengan Tritangtu atau tiga dalam satu, istilahnya tunggal bersatu, tiga hal yang di setiap sendi-sendi kehidupan itu harus ada, baik itu di buana, Tritangtu di buana atau di kesemestaan di alam, kemudian ada Tritangtu di salira itu untuk di diri sendiri, kemudian ada Tritangtu di nagara, jadi kehidupan di negara. Oke, yang pertama Kang Idad analogikan saja langsung ya. Ini seperti halnya ini kan Tritangtu itu tiga, segitiga. Kemudian yang pertama kita akan menjelaskan itu yang, mohon maaf, seperti ini saja ya. Tritangtu di buana. Di buana itu kan berarti bumi ataupun istilahnya kehidupan alam ya, alam semesta. Nah ini yang alam semesta. Yang pertama, dalam itu ada tiga hal. Di Tritangtu itu ada tiga unsur. Yang pertama, di buana, kalau di unsur buana itu kan ada yang disebut matahari. Jadi sumber kehidupan ataupun sumber hidupnya itu akan matahari, yang kalau di bahasa Sunda disebutnya Sang Hyang Manon. Sang Hyang Manon karena memang yang terasa, kalau Sang Pencipta itu Sang Hyang Tunggal, yang tidak bisa dilihat namun dirasakan, yang maha dari segalanya, Sang Hyang Manon, atau analoginya mata ya, sang matahari. Kemudian ada lagi bumi. Bumi ini maskulin, disebutnya ini maskulin ya, matahari itu maskulin ya. Dan bumi itu atau Dewi Umi, Ambu, nah itu bumi yang disebut ini feminimnya. Ini maskulin, yang ini matahari adalah maskulin, dan ini feminismenya, bumi, Dewi Umi, Ambu gitu kan. Kalau ini misalkan Abah lah, karena maskulin, ini feminim. Kemudian dia akan melahirkan ataupun mempunyai hamil. Kan hamilnya itu selalu diidentikan dengan gunung berapi. Jadi gunung berapi, maka jika kelebihan energi keluarlah larva, dan larva itu akan menjadi batu. Jadi kan kalau sedang terjadinya gempa bumi yang ditimbulkan dari vulkanologi atau gempa yang meledaknya itu dari meletusnya gunung berapi, itu pasti akan ada keluar larva, bukan larva ya, mungkin larva ya, jadi istilahnya kelebihan energi, magma yang keluar, dan jika sudah mendingin jadilah batu. Kemudian di setiap gunung ataupun ciri-ciri tertentu, misalkan tempat kabuyutan ataupun istilahnya patilasan, orang-orang tertentu yang pernah hadir di situ, biasanya akan ada batu yang disebut batu satangtung. Maaf, agak sulit nyatetnya ya di sini, batu satangtung. Batu satangtung atau menhir. Nah, selalu ada tandanya, seperti halnya kemarin-kemarin di situs Astana Gede Kawali ataupun di
Karangkamulyan itu ada batu satangtung, ada ciciren. Itu berarti di situ ada suatu dulu kehidupan ataupun ada sejarah yang tandanya itu adalah batu satang, batu tegak, seperti halnya di kebudayaan megalitikum. Kalau di daerah dekat sini ada yang terbesar itu di Tanjakan Jahim, perbatasan antara Kabupaten Ciamis dengan Majalengka. Kemudian ada di situs Gunung Padang, Cianjur. Ini batu satangtung atau menhirnya banyak. Nah, itu ya teman-teman kalau dari di Buana Alam Kesemestaan. Kemudian yang berikutnya di Tritangtu di Nagara. Ini kehidupan bernegara seperti di Indonesia kan kalau sekarang kan ada istilahnya Rama. Rama itu adalah nilai. Kalau di sini berarti undang-undang, ya kan? Undang-undang. Atau misalkan juga di sini ada Pancasila. Nah, undang-undang Pancasila ataupun istilahnya nilai aturan itu kan Rama. Kemudian di sini ada resi. Resi itu yang mengajarkan. Ya, di sini resi atau yang mengajarkan. Lembaga kalau di sininya istilahnya legislatif ya. Nah, legislatif kalau yang ini kan nilai berarti yang membuat atau mengesahkannya itu adalah yudikatif. Maaf ya tulisannya kalau terbalik karena memang posisinya agak sulit kalau dari depan. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah ratu. Ya, ada Rama, undang-undang, Pancasila ataupun yang hukum lainnya diibaratkan ini yudikatif. Dan legislatif persi mengajarkan atau mengawasi itu legislatifnya ya. Kalau misalkan ini DPR. Dan ratu adalah eksekutif. Di sini eksekutif. Nah, eksekutif pelaksana yang melaksanakan. Seperti hanya presiden, gubernur, bupati, sampai ke tingkat yang paling rendah RT, RW, terus kemudian kembali lagi pada diri sendiri ya. Jadi 3 ini harus ada. Kalau bahasa kerennya sekarang ini adalah trias politikal. Dan ini semua akan tetap berkesinambungan ya teman-teman. Jadi fleksibel. Kalau di agama Islam, mohon maaf, ini adalah Rama itu adalah tuntunan kitab suci. Terus arsi yang istilahnya menyampaikan, berarti Rasul. Ratu adalah pelaksana, sebenarnya kita kehidupannya itu kan. Yang terakhir kembali pada diri sendiri. Di sini ada Tritangtu, ini ke sini. Tritangtu di Salira, ini di Buana, ini di Nagara. Tritangtu di Salira, ini berarti ada ingsun, ada istilahnya ada ruh atau sang dari sini yang menghidupkan, ruh ya, ingsun ruh. Kemudian bertemu dengan raga. Raga ini jasad ya, jasad badan. Dan ini adalah rasa perasaan. Misalkan hawa nafsu, cara berpikir itu kan rasa. Dan ingsun itu ruh. Jika ini bersatu dengan ini tanpa ada raga, maka ini seperti halnya hantu. Jika ingsun
dengan rasa tanpa ada raga, maka hantu. Di sini ya, ini hantu. Jurig, kalau bahasa Sundanya jurig. Kemudian kalau insun dan raga bersatu tanpa ada rasa, maka ini adalah mayat. Mayat. Jadi semuanya itu harus bersatu, antara tiga ini bersatu. Kemudian kalau misalkan ingsun dengan raga tanpa ada rasa, ya seperti halnya mungkin orang gila ya. Jadi itu jasad dan itu ini ada tapi tidak ada perasaan, itu orang gila. Nah ini teman-teman, ini ada Tritangtu di Buwana, ada Tritangtu di Nagara, dan ada Tritangtu di Salira. Ini ajaran Sunda zaman dulu yang sebenarnya akan fleksibel, dan ini tidak menjadikan di luar ataupun kalau dari Islam itu murtad, tidak ada, karena ini pun sesuai tapi dengan tata bahasa yang disesuaikan atau yang sesuai dengan tempat itu. Ya kalau di Sunda, Tatar Sunda ya seperti ini bahasanya. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kemudian di luar daerah akan berbeda bahasanya, tapi intinya sama. Itu kan kalau di Islam seperti ini, kalau di mungkin di Hindu seperti ini, di Buddha ataupun di mana akan berbeda, tapi pada itunya tiga unsur ini, tiga hal ini, ada tiga dengan tiga unsur, tiga hal, tiga unsur itu akan ada. Dan ini semua apalagi di Tritangtu di Salirat ini tidak bisa lepas. Apapun, misalkan ini juga di Tritangtu di Nagara, jika ini dengan misalkan Rama dengan Ratu tanpa ada resi, tanpa ada yang mengajarkan, oh kacau. Begitupun Rama resi tanpa ada pelaksana, jelas, karena memang harus ada yang memimpin atau keraton, atau istilahnya Islam pusat pemerintahan yang memerintah gitu ya teman-teman. Nah ini pun di Trangtu di Buwana jelas, karena ini pun semua ini akan bersumber ke sini, dari sini ya teman-teman. Nah inilah itu ya, mungkin video ini cukup sekian. Berbeda dari biasanya, kita akan sedikit menggambarkan misteri, ya juga termasuk misteri ajaran dari leluhur ataupun istilahnya papatah, nasihat, bisa termasuknya seperti itu dari orang tua kita dahulu yang mengajarkan bahwa kehidupan, tentang arti kehidupan, bagaimana hidup di dunia sampai tugas kita hidup itu selesai ataupun meninggal ya, sampai pada waktunya. Itu saja, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, bisa diambil hikmahnya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga Kang Idad. Tidak berarti Kang Idad pada saat membuat video ini ataupun menjelaskan hal ini Kang Idad paling bisa. Kang Idad juga masih tahapan belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.